Semoga Bapak Ibu yang kaget, mudah-mudahan pulang dari sini yang punya jantungan, punya penyakit disembuhin sama Allah. Masih semangat? Bapak Ibu semua masih semangat? Masih. Biar makin semangat, kita awali dulu dengan selawatan. Mau apa enggak? Yuk kita selawatan biar kumpulnya kita malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Ayo semua keluar suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa الذي ترجى شفاعته لكل ظالم من الأموال متحرس يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lemas banget ini di malam. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam kita besok dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke ulun sukma, nyunyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang sebelah kanan ibu-ibunya tangannya ngikut juga. Berarti emang pada nonton di Rusia, nonton ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Widih, amplop tuh. Belum, kertas, sangkain amplop. Entar kelar ceramah. Oh iya. Saya mah nggak pernah mikirin amplop. Isinya juga nggak mikirin, yang mikirin kan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Lurah Kampung Buku, yang terhormat kepada Bapak RW 03 Bapak Firman, yang terhormat kepada Bapak RW 04 Bapak Triwulantoro, yang terhormat juga kepada Ketua DKM Al-Wadoh Bapak Haji Sakuri, dan juga yang terhormat kepada para asatid wal asatidah, dan juga para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjah, serta Bapak Ibu yang kami hormati, abang ade yang kami cintai, salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Itu doang, kok tangan ya. Mohon maaf
Beliau tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena memang tidak ada lagi. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, para pemuda yang indah-indah, tampan dan menawan, para pemuda akhir zaman yang cinta dalam memberantas kezaliman, khususnya abang yang paling depan. Kenapa bang? Wajahnya mirip Sahrukan. Ganteng banget, cakep, artis India. Ini mah bukan Syahrukan, kalau abang Syahrukan. Wah, ngomong. Masya Allah. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya cintai, para pemudi berhijab syar'i dengan lekuk alis mata yang indah bak-ombak di laut pagi. Khususnya neng-neng yang ada di sini, mata indah melirik hati. Sedikit kiranya Aak bertanya, Neng, duduk. apakah ada yang sedang ada yang memiliki? Kelihatan di belakang. Amin. Kalau ngomongin itu di belakang panggung. Bapak Ibu gimana semua, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Saya perhatiin dari tadi wajahnya semua ceria, calon-calon penghuni surga. Amin. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih. Kenal di mana? Oh, di TV di Indonesia. Ganteng di TV apa aslinya? Iya. Di TV dulu masih kurus-kurus, alhamdulillah sekarang udah pada bengkak semua. Udah jadi pria-pria penagih kan. Banyakan makan besek ini. Alhamdulillah waktu di aksi 2019 waktu itu Donidion dapat juara 3. Nih ibu-ibu, bapak-bapak waktu itu pada kirim dukungan SMS nggak? Agak. Pantas kita juara 3. Gak ada pulsa ya? Iya, kudunya minta sama Pak RT ya. Terus saya ditelepon lagi sama Indonesia buat ikut aksi para juara waktu itu 2020, lagi pandemi kan, di rumah aja waktu itu. Dapat juara 3 lagi, alhamdulillah. Kemarin 2021 kita ditelepon lagi buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Donidion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari ibu, bapak, asatidz, wa asatidzah, doain mudah-mudahan Doni Amadion ke depannya tambah berkah. Masih semangat semua? Masih semangat? Nanti kalau Donidion bilang salam takwa, di sini semua kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Masya Allah, mantap. Barusan ada emak-emak di pojokan ngomong apa tuh? Itu kok Donidion kok cadel sih, betul kasih. Astagfirullah. Pada tawa yang baik loh ya. Karena tadi kedengeran gimana tuh? Berkah, berkah, berkah. Oh iya tuh. Karena iya, kalau orang yang normal ngomong R-nya pakai lidah. Nah kalau kita pakai tenggorokan sih. Bunyinya gimana tuh? Jelek amat ya, tapi nggak masalah juga. Kenapa nggak masalah? Walaupun cadel tapi muka kita ganteng. Aduh, Donidion nih bos, senggol dong. Para ibu, bapak, dan teman-teman semua yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita ada di bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayat. Jadi dari ayat ini maksudnya singkatnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram di dalamnya. Ada berapa? 4
bulan haram di dalamnya. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Rajab Ramadan. Bulan Rajab. Salah kencang lagi. Dan kata Allah, janganlah kamu menzalimi diri kamu pada keempat bulan haram tadi. Tapi yang jadi pertanyaan Pak, Bu, kalau tuh 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok namanya bulan haram? Bukan bulan halal misalnya. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena pada bulan-bulan tersebut kita diharamkan untuk berbuat maksiat. Ustaz, berarti kalau di 4 bulan haram tadi diharamin buat maksiat, berarti bulan-bulan lain boleh dong? Kagak boleh juga, sama. Cuman bedanya di 4 bulan haram tadi, kalau kita berbuat maksiat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau di 4 bulan haram tadi kita sibuk dengan maksiat, maka kita juga mendapatkan dosa yang berkali lipat. Sebaliknya, kalau kita isi dengan ibadah-ibadah, maka kita juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Alhamdulillah. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena kita saudara, kita nggak boleh saling menganiaya, jangan saling adu domba, nggak boleh saling menghina, nggak boleh durhaka sama kedua orang tua, nggak boleh bikin orang menderita. Berbicara jangan berdusta, aib orang jangan dibuka. Tapi sebaliknya harus saling cinta, saling bahagia, saling menghargai sesama. Kita bakti sama orang tua, bersatu dalam doa. Karena muslim itu bersaudara, maka mau suka atau duka, mau kaya atau tidak, tetap tumbuh rasa cinta. Tuh, luar biasa. Bulan Rajab kita disuruh untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang diajarin oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Ayo kita sama-sama baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, nih kita sekarang ada di bulan Rajab, walaupun udah masuk ke ujung bulan Rajab. Bentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Perlu kita tahu Pak, Bu, ini bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, tadi masuk ke dalam salah satu 4 bulan haram. Dan perlu kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan suatu bulan itu bukan karena bulannya, tapi karena ada sesuatu di dalamnya sehingga membuat bulan itu menjadi mulia. Atau Allah memuliakan atau menghinakan suatu tempat di mana tempat itu pernah terjadi sesuatu yang membuat tempat itu mulia ataupun hina. Contoh, bulan Ramadan nih, insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangin umurnya sampai bulan Ramadan. Amin. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan. Kenapa dia bisa mulia? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dan juga terdapat malam Lailatul Qadar. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan tersebut. Dan bulan Rajab ini jadi mulia karena di dalamnya terdapat peristiwa agung, yakni peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jadi ngomong-ngomong adik-adik nih, tahu nggak apa nggak nama bulan-bulan Islam?
Hafal nggak? Hafal kagak? Coba 1. Malam 2. Lah, 2 wajah. 2 hafal. Hafal 3. Awal. Nah. Nih. Kakak Donidion, kakak aja ngomongnya ya. Iya. Kak Donidion pengen ngasih tahu supaya adik-adik hafal bulan Islam gampang pakai lagu. Hafal nggak? Allahul Kafi hafal nggak? Coba. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Sayyidul Kafi, Wajadunal Kafi, Likulil Kafi, Rabbunal Kafi, Wajadunal Kafi, Alhamdulillah. Nah, tuh nama-nama bulan Islam kita masukin tuh ke lagu yang tadi. Biar gampang diapalin, kan di mana-mana ngapalin kalau pakai lagu gampang, betul nggak? Iya. Nih contohnya begini, coba kita contohin dulu, boleh? 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang nggak? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Tuh luar biasa. Isra Mi'raj, 2 pengertian yang berbeda. Isra secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Jadi ibu tadi dari rumah kemarin malam-malam berarti namanya lagi mantep amat deh. Anak muda lagi kelayapan malam-malam namanya lagi Jadi ntar ibu tanya, "Bu mau mana?" Lagi Isra. Itu secara bahasa, namun secara maknawi Isra yaitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam sebelum datang waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an yang ayatnya udah sering kita baca, kita tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah. Al-ayah Quran surat Al-Isra ayat 1. Tuh, dalilnya kita udah tahu. Jadi kalau kita ngomongin soal peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah, ukurannya bukan pakai otak kita, Bu. Betul nggak? Betul. Otak kita maka kecilan, tapi harus pakai iman, pakai iman, pakai iman, pakai iman.
iman. Pakai iman. Pakai iman sebab apa? Otak kita itu sifatnya realistis, ilmiah. Sesuatu dikatakan itu benar atau sesuatu disebut menjadi kebenaran harus menggunakan metode yang ilmiah. Tuh kata otak. Harus masuk akal kalau kata otak mah. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj nggak bisa diukur pakai akal, harus pakai iman. Karena apa? Perjalanan yang sangat jauh, tapi ditempuh hanya dalam waktu yang singkat saja. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu namanya alam nasut. Alam apa? Nasut. Alam nasut atau alam indrawi. Itu bisa kita jangkau sebagai manusia. Dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-6, itu namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia biasa tidak bisa ke sana. Yang bisa ke sana hanyalah Rasulullah dan para kekasih Allah. Kemudian masuk ke dalam selanjutnya Sidratul Muntaha, itu namanya alam lahut. Alam apa? Lahut. Alam lahut atau alam ketuhanan. Jangankan kita manusia, malaikat juga ada nggak nempel ke situ. Lah kita mah jangankan jalan-jalan mau ke atas langit. Ini anak-anak muda tibang jalan-jalan ke puncak aja besok masuk angin dikerokin. Kerokin kayak agak merah, udah tidak bisa begitu. Makanya dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya malaikat Jibril itu nemenin Nabi Muhammad nggak sampai langit ke-7. Begitu sampai di langit ke-6, malaikat Jibril ngomong, sorry nih man, ada bahasa saya bu, bahasa saya biar gampang dipahami. Sorry nih mat, aneh bisa nganterin sampai sini doang. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril gimana? Kan dari awal nemenin bareng-bareng, ayo ke atas juga. Kata malaikat Jibril, kalau saya ke atas, saya bisa hancur badan saya karena bukan alam saya lagi, dan alam di atas dipersembahkan khusus olehmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah kekasihnya. Jadi kayak gitu, 3 alam ditembus oleh baginda Rasulullah, jasad dan ruhnya. Makanya dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun, kata ulama nahwu itu disebut gabungan jasad dan ruh. Jadi ketika Rasulullah berangkat peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah bersama fisiknya, bukan ruhnya doang. Abdun, jasad dan ruh. Luar biasa baginda Rasulullah. 3 alam ditembus sama Nabi. Waktunya sepertiga malam, gak sampai waktu pagi. Dalam riwayat dijelaskan ketika Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, pulang kembali ke Mekah, itu kondisi tempat tidur bantalnya Rasulullah masih hangat. Berarti kan bentaran doang ya bu ya. Kalau kata otak kita gak mungkin kayak begitu. Tapi karena kita orang Islam, kita beriman. Kalau kata iman mah, apa sih yang agak bisa kalau Allah mau? Betul nggak? Betul. Kan ayatnya sering kita baca tiap malam Jumat. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu. Tuh. Kalau Allah yang mau, Allah sudah berkehendak, sesuatu yang awalnya nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Contohnya apa Ustaz dalam kehidupan kita? Orang kecelakaan, tapi ia masih bisa selamat dan keadaannya baik-baik saja. Bisa apa enggak? Allah yang mau. Orang kagak punya duit, nggak punya rezeki, rezekinya seret, tiba-tiba besok dapat rezeki dan arahnya nggak disangka-sangka. Bisa? Allah yang mau. Suami istri udah divonis mandul sama dokter, tahu-tahu dia punya anak. Bisa? Allah yang mau. Orang miskin 7 turunan, tahu-tahu tahun depan dia berangkat haji. Bisa? Allah yang mau. Orang punya keterbelakangan fisik, fisiknya cacat, namun hidupnya dia bisa sukses dan sejahtera. Bisa? Allah yang mau. Orang ahli maksiat tiba-tiba pulang nih dari pengajian malam ini, besok jadi ahli ibadah. Bisa? Allah yang mau. Doni Dion pulang ceramah dapat amplop sama besek. Bisa? Kita yang mau. Emang biasanya mah kalau Ustaz pulang ceramah mah ada baik dibungkusin ya. Biasanya bu. Cuman kalau di sini nggak ada ya nggak apa-apa. Namanya kepanitiaan mah, masya Allah kayak orang tua sendiri.
Cuman selagi masih bisa, mau tolong panitia usahain ya. Tenang, udah difokusin. Jadi Masya Allah Pak Bu, peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah itu tidak lain untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, sekaligus sebagai bentuk ujian keimanan bagi masyarakat Quraisy pada saat itu. Sebenarnya termasuk buat kita juga. Kenapa kok dinamakan ujian keimanan tadi? Ini peristiwa Isra Mi'raj ini begitu menggemparkan masyarakat Quraisy saat itu. Sosok Nabi yang belum banyak dikenal, sebenarnya terkenal, cuman banyak yang menolak ajarannya. Nabi yang dakwahnya masih belum terang-terangan, tiba-tiba datang menyampaikan apa yang disampaikan yang dialaminya mengenai Isra dan Mi'rajnya. Dan mereka mengukur hanya dengan akal, bukan pakai iman. Makanya dikatakan ujian keimanan. Kenapa? Ketika mereka menyaksikan apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dia bilang orang Quraisy? Wah, ini Muhammad nih udah stres nih. Muhammad ini mengada-ngada. Muhammad udah gila nih rupanya nih. Tuh kata orang Quraisy pada saat itu yang gak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya ada 3 bentuk respon umat pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad menceritakan pengalaman spiritualnya, yaitu Isra Mi'raj, ada 3 respon umat pada saat itu. Umat yang pertama, ketika diceritakan bertambahlah keimanannya. Itu golongan Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Yang kedua, responnya adalah setengah-setengah, ragu-ragu, yakin nggak yakin, percaya nggak percaya. Lalu yang paling parah, yang ketiga, bertambahnya kekafirannya, hilanglah keimanannya. Golongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Makanya kan kita melihat tadi udah dibilang yang tolak ukurnya bukan pakai akal, tapi pakai iman. Makanya pada saat itu yang luar biasa, ada salah satu orang termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling tua, termasuk mertuanya Nabi, termasuk sahabat yang awal-awal mula masuk Islam, yang langsung percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah mengenai peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Siapa namanya? Siapa namanya? Tadi disebutin. Abu Lahab. Bukan Lahab ya. Abu Bakar As-Siddiq. Tuh sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Waktu itu belum ada gelar As-Siddiqnya. Beliau punya nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Ketika masyarakat Quraisy nyamperin tuh Abu Bakar, ditanya, Abu Bakar, no sahabat ente nih Muhammad udah gila. Katanya dia cerita semalam habis ngelakuin perjalanan ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, katanya habis ketemu sama Tuhannya. Terus habis itu dia pulang, kembali lagi sebelum waktu subuh. Kira-kira masuk akal apa enggak? Enggak. Tuh Muhammad udah gila tuh. Kira-kira ente percaya apa enggak? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Wahai masyarakat Quraisy, ketahuilah, jika yang berkata Nabi Muhammad, maka aku pasti percaya. Dan jika seandainya lebih daripada itu, asalkan Rasulullah yang mengatakan, aku pasti percaya. Dan itu pasti benar adanya. Masya Allah. Tuh, akhirnya karena pengakuan itu dapat gelar dari Rasulullah, As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar, yang jujur, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah. Jadi itu bentuk ujian keimanan tuh. Bentuk ujian keimanan. Alhamdulillah kita sekarang hidup di zaman ini udah baca sejarah. Makanya kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah. Coba kalau kita dibalik, kita ada di mana kondisi pada saat itu umat-umat pada zaman dulu. Saya pun sendiri nggak yakin kayak iman saya bertambah. Tapi zaman sekarang luar biasa, udah ada buku, udah ada teknologi, semuanya pasti percaya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada HP, betul nggak Bu? Nggak ada, makanya Allah uji keimanan tuh masyarakat Quraisy saat itu nggak ada HP. Kalau ada HP kan bisa update status dulu Nabi, betul nggak Bang? Iya, coba kita lihat sekarang tuh, no, bapak-bapak, bocah, emak-emak pada pegang HP semua tuh. Lagi update status, ngevideoin kita, nanti masukin ke snap WA.
lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar ganteng gitu. Iya, update status di mana-mana, ngapain juga habis masak aja update status. Betul nggak Bu? Iya, kok saya tahu. Iya, soalnya mak saya juga gitu. Ibu saya ada di dalam Pak, Bu. Bapak saya juga ada di dalam. Jadi kita kalau tiap ceramah, beliau selalu ikut. Mohon doanya kepada beliau, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Zaman dulu nggak ada HP. Lah, jangankan ada HP, sekarang ada HP aja kita aja masih kemakan berita hoax, betul nggak? Iya. Ini mah umpama kalau zaman Nabi udah ada HP, umpama itu Rasul pengen berangkat Isra Mi'raj, update status dulu. Nah itu OTW, klik. Saya mau jalan-jalan Isra Mi'raj sama malaikat Jibrilnya, OTW dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, tungguin episode kita selanjutnya. Klik. Banyak yang lihat sahabat pada waktu itu tuh. Kalau ada HP, tapi begitu udah sampai, alhamdulillah sampai Sidratul Muntaha dengan sehat walafiat. Sekarang mau ngobrol dulu sama Allah. Klik, dilihat sama banyak orang, banyak yang percaya. Iya, semua sahabat melihat tuh statusnya Nabi. Dilihat, tiba-tiba sahabat Abu Bakar komen, ya Nabi, kok jalan-jalan kagak ngajak saya? Ini kan yang senang imannya sama-sama. Ya, ilah lepas amat ya. Tiba ujungnya doang, jeng gitu doang. Bocah doang nggak rame. Itu yang bilang sono lain. Gimana? Jeng jerot. Ulang sekali lagi. Ala yasin habibillah jeng. Nah, begitu dong. Terusin Bu. Terusin kagak? Pak, terusin Pak. Masih lama ya? Apa jam berapa sih Ustaz? Habis subuh. Iya, sebenarnya saya bisa aja nih sampai subuh bisa. Cuman nanti besok kampung sebelah nanya Bu, no kemarin Doni dia ngisi di masjid Al-Roda sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Alhamdulillah, capek amat ya. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Air bening. Kalau air bening ini kencingnya dari uang. Iya. Enak banget air bening dah. Air putih doang. Di panitia kagak ada kompor kali ya. Iya, ibu-ibu mah bapak-bapak mah enak kali udah pada makan. Saya belum nyampe belum makan apa-apa. Udah pada makan belum? Belum ya. Nah, kali terus biarin panitia kali ya. Terusin. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajkannya baginda Rasulullah itu bukan hanya sebuah peristiwa fenomenal yang setiap tahun kita peringati doang, bukan. Kalau hanya sebatas itu doang, kita ngaji kumpul kayak begini nggak ada manfaatnya, cuman nginget doang. Tapi ada hikmah di dalam peristiwa tersebut. Makanya ini hikmah nanti bisa kita amalin, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Hikmah yang pertama, Isra, perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa.
Tuh lihat, Nabi melakukan perjalanan tujuannya kemana? Masjid. Tujuannya ke masjid. Yang namanya perjalanan itu maju atau mundur? Maju. Maka hikmah yang pertama apa? Kalau kita umat Islam ingin mencapai kemajuan, sumber daya umat Islam pengen maju, maka umat Islam harus cinta dengan cinta dengan cinta dengan masjid. Artinya apa? Yuk kita tanamkan semangat berjamaah di masjid. Tanamin gairah semangat buat ngaji di masjid, di majelis taklim. Alhamdulillah tadi ngobrol sama Ustaz, katanya di sini sholat subuh jamaahnya sampai luar-luar. Berarti kagak di dalam berarti. Iya, tanamin semangat jamaah di masjid, ngaji, nuntut ilmu di masjid tuh. Kalau pengen umat Islam maju, gak gampang terpecah belah. Umat Islam gak gampang dibodoh-bodohin. Apa betul? Kita harus cinta masjid. Caranya dengan kita ngaji. Makanya alhamdulillah di malam hari ini ngaji. Pengajian sekarang udah banyak dibuka. Sebelah sini ada, sono ada. Apalagi malam ini luar biasa, banyak banget pengajian malam ini. Di Istiqlal ada, di GBK ada juga. Luar biasa, semua ada pengajian. Kita tinggal ikut dah ngaji. Yang tuanya ngaji, yang mudanya juga ngaji. Mengapel ngaji. Kan luar biasa, ini yang mudanya banyak, yang tuanya banyak juga. Luar biasa, cantik. Kadang-kadang pengajian yang banyak kan orang tua mulu. Iya, wabil khusus emak-emak semua. Wabil khusus emak-emak banyak kan majelis taklim. Kalau kita lihat emak-emak majelis taklim bajunya lain-lain. Iya, majelisnya kan banyak. Iya, ada yang merah, hijau, kuning, malah kadang-kadang pada mutang itu baju. Iya. Jamaah perempuan, emak-emak, anak-anak mudanya giliran diajakin ngaji, ngomongnya apa? Agak mau aku, malas banget ngaji sama emak-emak, mau balsem badannya. Emak-emak sini pada pakai balsem. Agak pakainya Canon fresh care tuh. Iya. Itu kalau lama tuh sriwing tuh. Wanginya lain sama anak-anak muda. Kalau anak muda kan wangi on parfum ya. Iya. Makanya saya bangga, saya salut sama anak-anak muda di Masjid Al-Rawdah ini. Malam minggu kan biasanya anak muda banyakan yang ngaji, kebanyakan yang ngapel. Banyakan yang ngapel. Tadi Bu saya di jalan banyak ketemu tuh anak-anak alay di jalan tuh. Anak-anak alay, tahu nggak anak alay? Yang kalau ngomong tuh matanya melotot, lidahnya melet-melet. Allah, gue, bapak lo, bapak gue, lain lah, sama ngebrambek. Bahasanya manggil ke ibunya juga apa? Manggilnya mah nyokap. Manggil ke bapaknya bokap. Besok manggil kakeknya kecap. Kecap. Manggil nyokap, bokap, mandinya masih pakai ember dari cat ya. Ember di ponpen jadi ember. Makanya luar biasa. Di sini banyak anak muda, yang perempuan, yang laki-laki pada gabung ngaji. Tadi di jalan saya lihat, masya Allah, di mobil anak perempuan sama laki-laki boncengan pacaran. Mana yang ceweknya duduk nungging banget lagi begini. Nah iya bang, itu bocah umur 17 tahun pakai baju adeknya umur 5 tahun. Nah kan baju kalau kayak begitu mohon maaf Bu, itu baju kalau ditarik ke atas kan bawahnya kelihatan ya. Kalau diturunin ke bawah atasnya kelihatan. Itu kan mohon maaf. Kalau ngelihat yang model kayak begitu, jangankan Doni Dion yang masih muda, bapak-bapak kalau ngelihat yang kayak begitu mah pasti ngomong dalam hatinya, iman sih gua kuat, tapi kalau imin indut-indutan bapak-bapak saya lihat, kecil ngomong tahu berpaham itu. Luar biasa. Anak muda bukan nggak boleh gaul. Anak muda boleh gaul, silahkan gaul. Tapi gaulnya gimana dulu? Kadang-kadang anak muda gaulnya pacar-pacaran tuh ya. Makanya beda Bu. Anak muda zaman dulu pacaran sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu anak muda dibawa pinggir jalan, ngopi, makan tempean, dibawa ke pasar malam,
Kalau zaman sekarang, mohon maaf, ini mah saya anak-anak muda pacaran dibawanya ke Oyo, bawanya ke Red Doors, ya. Mohon maaf, itu laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Itu salah satu ada masuk setan, namanya setan uka-uka. Itu setan uka-uka kalau udah ngebisikin bang, bahaya banget. Uka aju, uka nana. Lama-lama tuh setan bisikin uka astagfirullah. Makanya hati-hati ya kalau dibawa kemana kayak gitu-gituan. Iya, hati-hati, pergaulan zaman sekarang udah banyak yang parah. Makanya kita kumpul ngaji kayak begini, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ustadz, ustazah, jangan jauh dari majelis taklim. Kumpul di sini. Anak muda bukan gak boleh gaul, boleh gaul. Tapi gaulnya kayak gimana dulu? Anak muda yang gaul bang, saya mau nanya, apakah anak muda yang gaulnya suka mabok-mabokan? Anak muda yang gaul, apakah mereka yang suka main-main narkoba? Anak muda yang gaul, apakah mereka kalau yang lagi chattingan di WA sama ayang embeknya ngomongnya kayak begini? Yang udah emang tiang iom. Iya. Siapa siang maksudnya? Biasanya bocah-bocah SD itu panggil ke ibunya, bunda, abi mau main layangan dulu. Ya Allah, emang zaman kayak gitu anak-anak begitu masih bucin saking bucin. Sekarang lagi musim hujan, anak muda jalan gandengan sebelah saya ngomong, yang awas yang itu depan ecek maksudnya. Saya kalau anak muda yang gaulnya keren yang kayak gimana? Nih contohnya yang hadir pada malam hari ini. Anak muda yang selalu gaulnya di masjid, di musola, di majelis taklim, yang dekat sama orang-orang soleh, bareng sama para ulama, bareng sama para ustaz, bareng sama para kiai, bareng sama para habaib, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga tata krama. Tuh baru anak muda yang gaulnya keren. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang taqarrub ilallah, anak muda yang seperti itu, nih bang, kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Allah itu senang, kagum, demen sama anak-anak muda, usianya masih muda, tapi dia nggak kayak anak-anak muda pada umumnya. Anak-anak muda di luar sana pada mabuk-mabukan, kita baca Quran. Anak muda yang lain nih malam minggu pada nongkrong nggak jelas, kita hadir ke majelis. Cakep. Anak muda yang kayak begitu kelak nanti di yaumil akhir, mereka akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, yang mana naungan pada saat itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali 7 golongan yang Allah berikan naungan. Salah satunya siapa kata Nabi? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu mereka anak muda menghabiskan usia mudanya untuk selalu ngaji, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak-anak muda rajin ngaji, cakep gak bu? Bapak ibu kalau nanti suatu saat meninggal ada yang doain, cakep gak bu? Cakep. Makanya biarin kalau anak-anak kita pada ngaji. Nih kita kumpul ngaji di sini kadang sampai malam, biarin. Anak muda, anak-anak kita nih yang masih bocah-bocah, ibaratnya mah lebih baik mereka bandel di majelis daripada bandel di jalanan. Kalau bandel di jalanan, mohon maaf, dia bisa tawuran, dia bisa tabrak mobil, tabrak motor. Kalau bandel di masjid mah paling di beduk doang. Iya, bandel di masjid nggak apa-apa, masih walaupun ngobrol, walaupun nggak ngeliatin, masih dapat, mereka ngedengerin, dapat manfaatnya tuh. Makanya biarin, seneng kalau anak-anak rajin ngaji. Mobil khusus anak perempuan, ibu bapak punya anak perawan di rumah, suruh ngaji. Anak cewek kalau rajin ngaji, mohon maaf, gak gampang digodain sama cowok. Begitu cowok nih mau dicolek sama cowok, mau dicolek apa dia bilang? Subhanallah, dosa abang. Colek dikit dong, colek dikit. Nggak boleh, haram. Berjokin. Coba mohon maaf,
ngaji. Malam minggu saya lihat banyak anak perempuan kumpul, laki-lakinya ada 5, cewek cuma 1. Itu kalau kayak begitu Bapak, Bu, itu kalau laki-laki pengen megang apa sih cewek bilang? Abang mau pegang yang mana? Iya. Malah beli badan. Kita beli ayam, beli paha ayam, dada ayam aja bayar. Ini paha gratis. Ya Allah, udah makanya banyakin kita ngaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Haji. Dengan ilmu semuanya jadi mudah. Kita mau ngapa-ngapain aja gampang. Ini kayak contoh Doni Dion ceramah, kata pakai mic, wah cetek gorokan. Karena ada mic-nya, teknologi ini pakai ilmu, meskipun ngomongnya pelan, suaranya bisa kedengaran. Dan orang yang punya ilmu, kita nuntut ilmu, ngaji sama-sama begini, yang punya ilmu, dia angkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan apa kata Allah? Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuh, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Angkat derajatnya. Makanya kita lihat sekarang bukti deh contohnya. Ustadz, ustazah, orang-orang ilmu, orang-orang soleh, hidupnya berkah semua apa enggak? Enggak ada mereka yang minta-minta. Ustadz, kiai, ustazah, para habaib, orang-orang yang berilmu, enggak ada minta-minta di jalan. Malah kadang-kadang hidupnya punya sekolah, punya pondok pesantren, punya madrasah, punya majelis taklim. Berkah apa enggak? Berkah, sebab diangkat derajatnya sama Allah. Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada ustadz kiai badannya kurus, saya curiga jangan-jangan besek sama pasar dia jual di jalanan. Ya iya kan, kayak sekarang Doni Dion baru megang mic doang nih, baru megang mic 1 juta, baru megang mic, belum ditelan belum. Ditelan 50 juta buat operasi. Kan apa dinyatakan dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap daripada kita yang beramal kagak pakai ilmu, maka amalnya apa? Mardudah, tertolak, la tuqbalu, enggak diterima. Pengen sholat bagus, sholat ibadah, tapi enggak paham ilmunya. Habis takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan ruku dulu langsung sujud. Salah apa benar? Salah, nggak diterima. Makanya berilmu, paham ilmunya. Dalam Nasuhul Ibad dinyatakan la gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Gak bakalan tersesat orang yang punya ilmu, mau dibawa kemanapun juga, ditaruh dimanapun juga, gak bakalan tersesat. Sebaliknya orang yang bodoh, yang gak punya ilmu, itu orang yang tersesat sekalipun ditempatkan di tempat yang paling mudah. Tapi Doni Dion juga tetap ngaji, dinasehatin sama guru kita. Doni Dion, kalau antuma diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan. Isinya jangan Bu, kata guru saya. Sebab kata guru saya, kalau ada ustaz, ada kiai ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustaz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustaz kagak bayar. Nah, itu pikirin itu. Iya. Kadang-kadang kan kita bukan sebelah. Ibu, bapak mohon maaf, pengen nikahin anaknya, ngundang tuh penyanyi dangdut biduan, bayar 10 juta, 15 juta, bawain lagu dangdut 10 lagu, 15 lagu, sanggup 10 juta, 15 juta. Kadang-kadang ustaz ceramah 1 jam sampai 2 jam, balik-balik ke rumah, bos dibuka, lah 100.000. Kemana pas balik sendalnya hilang lagi. Ya, alhamdulillah sendal udah diamanin, aman. Apes banget kayak gitu ya. Makanya ada suka ada dukanya. Alhamdulillah sukanya kita Pak, kita kumpul kayak gini sama-sama silaturahim. Saya kenal sama bapak, sama ibu, sama teman-teman semua. Kan jadi saudara kita. Silaturahim, orang yang silaturahim kata baginda Rasulullah,
orang yang silaturahim, maka Allah akan mudahkan ia untuk mendapatkan rezeki. Yang silaturahim. Makanya alhamdulillah Pak, Bu, saya kalau ngeliat lagi acara ceramah gini, emak-emak bawa tas gede-gede banget tasnya. Dikirain tasnya buat catatan Quran, dah buat bungkusin makanan. Ada pisang masuk, salak masuk. Iya, emak saya gitu juga soalnya. Iya, kalau pulang ngaji, ibu saya begitu. Doni, Dion, panggilin satu. Doni, Dion, ini ada makanan nih, ada makanan. Di dalam buku ada apa aja? Malah kadang-kadang pisang pada benyek dalam tas. Luar biasa, berarti artinya apa nih? Berkah. Dan orang yang silaturahim kumpul ngaji kayak begini kata Nabi, wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Orang yang rajin silaturahim kumpul ngaji bakalan dipanjangin umurnya sama Allah. Yang namanya mati kita ada yang tahu nggak, Bu? Kagak ada yang tahu yang namanya mati. Malaikat Israel tiap hari nyamperin rumah kita dimanapun dan kapanpun. Bisa jadi tadi sebelum bapak ibu berangkat ke sini, tadi maghrib tuh malaikat Israel menyampe ke rumah kita, minta izin sama Allah, ya Allah, saya lihat nama nih di pohon Lauhil Mahfuz udah jatuh nih, saya pengen cabut nyawa si fulan tuh. Kata Allah, yang mana? Yang baju kuning ya Allah. Baju kuning banyak nih. Disamperin Pak, Bu, Masya Allah. Tuh, nih yang pakai baju kuning, hati-hati. Begitu disamperin ternyata Masya Allah, ibu berangkat ke Masjid Al-Rawdah, kumpul silaturahim di sini, ngaji sama-sama. Kagak jadi, alhamdulillah. Ditanya, kenapa kok balik lagi nggak jadi? Nggak jadi ya Allah. Kan sebagaimana kata kekasihmu Muhammad, orang yang kumpul silaturahim rajin ngaji bakal dipanjangin umurnya sama Allah. Terus ditanya, lah kapan jadi cabutnya? Lah entah pulang ngaji. Ada balik ya. Iya, luar biasa. Sukanya memang ada, cuma kadang-kadang dukanya juga ada juga. Iya. Doni Dion pernah diundang ceramah di salah satu kampung Pak, malam-malam. Untuk kelar kita ceramah, kita balik ke mobil, panitia kagak ada yang nyamperin pisang. Akhirnya kita balik kagak bawa apa-apa. Di jalan kita ngedelik aja gak mati. Nyampe rumah gelisah juga. Tiba-tiba jam 3 pagi Bu, panitia datang ke rumah, sampai minta maaf, amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah saat itu saya maafin panitia. Cuman panitia mah jangan pakai nanya apa ya. Ini mah panitia pakai nanya, kok Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin lo. Ketinggalan di sono. Masya Allah. Makanya kita semua pada ngaji biar tambah berkah, luar biasa. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatin sebelum datang masa tua. Sebab kalau masih muda kita masih sehat, apa-apa aja masih nikmat. Mata masih bisa melihat dengan enak, kuping masih bisa enak mendengar, mulut masih enak buat ngaji. Kalau udah tua udah lain. Kalau udah tua udah lain, udah metik dari giginya. Metik. Makanya kalau nenek-nenek naik motor jalan, kecepatan 30 masih standar. 50 masih standar. 80 bunyi. Dicat kan, wah, ini jangan-jangan bantu bocor. Kagak bocor, jalan lagi aku katanya kulitnya poplas. Ngikut ya. Masih muda ngaji, luar biasa, mata masih enak. Begitu yang muda ngaji, dia ngaji, dia baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Cakep, masih muda soal, masih fresh, cakep. Gak ngapa-ngapain anak muda belajar ngaji, belajar mujawad. Ya man yuraja fil qiyam